Ta'ala. Sedikit kita akan mengambil berkah pada acara ini. Minta izin lawan bian beradaan membaca manaqib salah satu kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Khadijah. Jadi kita sedikit aja Pak, satu matanya paling kita 10 menit atau 15 menit karena ada yang lapar, ada yang merasa. Jadi satu matanya kita. Mudah-mudahan yang satu mat ini memberikan berkah kepada kita berkah dan kita dikabulkan hajat kita dunia maupun akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 keutamaan kata para ulama kalau kita membaca manaqib aulia Allah. Ini raja daripada rajanya wali Allah, kekasihnya Sayyidul Wujud, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintai oleh Rasul. Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ujar Rasul, Allah memberikan rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad untuk Khadijah, dan aku ujar Rasulullah mencintai orang yang mencintai Khadijah. Mudah kita masuk surga bersama Rasulullah dan kita di belakang Sayyidina Khadijah. Keutamaan yang pertama ketika kita membaca maulid atau manaqib aulia Allah adalah tanjilur rahmah. Inda zikri aulia Allah tanjilur rahmah. Apabila disebut atau dikisahkan tentang wali-wali Allah, maka Allah akan turunkan rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tumbuhnya rasa cinta kepada aulia Allah yang dikisahkan. Karena kita mau beradaan karena tahu lawan wali ini, karena kita tidak pernah melihat beliau, kita kada suah hadir di pengajian beliau. Di mana kita tahu tentang beliau? Di manaqib, di kisah-kisah yang telah ditulis para ulama tentang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tahunya kita, dengan kenalnya kita melalui kisah-kisah yang ditulis oleh para ulama, maka tumbuhlah rasa cinta di hati kita. Oh kak inikah, oh kak inikah, maka akan tumbuh seperti itu. Kak ini gawiannya. Nah, yang ketiga apa? Setelah tumbuh rasa cinta kita, maka akan ada rasa ingin mengumpati gawian beliau. Mudah-mudahan kita dengan berkumpulan yang sedikit membaca manaqib Siti Khadijah ini, tumbuh rasa cinta kita kepada Khadijah dan juga kepada Sayyiduna Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah adalah seorang perempuan yang diberikan Allah nikmat dunia dan disempurnakan oleh Allah dengan nikmat akhirat. Apa nikmat dunia yang didapatkan oleh Sayyidah Khadijah? Sugih, bungas, pintar. Bahkan para ulama sepakat mengatakan bahwa sepertiga kekayaan kota Mekah itu miliknya Sayyidina Khadijah. Saking sugihnya luar biasa. Sepertiga kekayaan kota Mekah itu ampun Khadijah, nikmat dunia. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya nikmat dunia saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Khadijah, ditambah lagi dengan nikmat akhirat. Apa itu? Kawin dengan Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia. Maka sempurnalah kenikmatan yang didapat oleh Sayyidah Khadijah. Nikmat dunia dapat, nikmat akhirat juga dapat. Nikmat dunia disempurnakan dengan akhlak Siti Khadijah yang luar biasa. Perempuan yang sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya Siti Khadijah 11 Ramadan, 15 tahun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia. Jadi masa itu disebut dengan masa fatrah. Kalau orang bilang belum ada risalah kenabian, belum ada aturan tentang kenabian lagi. Dan orang banyak berpendapat pada masa itu masa jahiliyah. Luar biasa, anak bini dibunuh, minum minuman boleh, halal minum minuman, terus perjudian sah, karena belum ada risalah kenabian.
Tetapi pada saat itu ada seorang bibinian, perempuan yang luar biasa, yang istimewa di kalangan kaum Quraisy, yaitu Khadijah. Karena dia ini mampu menjaga kehormatan seorang perempuan, makanya orang Arab memberi gelar Khadijah Sayyidatul Tahirah, pemimpin perempuan yang suci. Jadi orang Arab sudah memberi gelar karena kesucian Khadijah bisa menjaga kehormatannya, pintar, bijaksana, sekaligus juga akhlaknya tinggi. Lalu orang Arab itu memberi gelar Sayyidatul Tahirah, pemimpin perempuan yang suci. Mudah-mudahan pada saat kita masuk surga bersama Khadijah, khususnya di dunia. Khadijah adalah anak daripada Khuwailid, salah satu tokoh pemimpin kafilah Quraisy yang terkenal. Jadi abahnya ini kalau bahasa kita itu bupatinya Quraisy, salah satu suku yang ada di Quraisy. Makanya anaknya luar biasa. Selain sangat dicintai Rasulullah, Khadijah juga memiliki keistimewaan. Keistimewaan Khadijah apa? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyampaikan wahyu, kadang menyampaikan perintah dari Allah, tapi menyampaikan salam kepada Khadijah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di muka rumah, datang malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, satu mat lagi akan datang kepadamu Khadijah dari dalam rumah untuk membawakan semangkuk atau setampan makanan yang akan disuguhkan kepada engkau wahai Rasulullah. Sampaikan kepada dia wahai Rasulullah bahwasanya Allah titip salam kepada Khadijah. Allah langsung menitip salam kepada Khadijah karena keistimewaan yang dimiliki oleh Khadijah. Saking cintanya kepada Khadijah, Allah titip salam kepada Khadijah. Dan Khadijah ini dalam hadis lain juga diceritakan bahwasanya termasuk 4 wanita pemuka ahli surga. Di 4 wanita yang pertama dan menjadi pemimpin wanita-wanita dalam surga termasuk Khadijah. Yang pertama ibunya Nabi Isa, Siti Maria. Yang kedua Fatimah, anaknya Rasulullah. Yang ketiga Khadijatul Kubra, istrinya Rasulullah. Yang keempat Aisyah bininya Fir'aun. 4 wanita inilah yang akan memimpin wanita-wanita di dalam surga. Karena mudah-mudahan kita termasuk juga yang menjadi di belakang beliau. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah ini disayangi oleh Allah karena sifat dan kebaikannya. Bahkan ketika mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat aja Pak kita karena waktunya adalah wasif, jadi singkat aja. Jadi salah satu kebaikan Khadijah setelah beliau ini mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah ini miskin Khadijah, harta yang dahulu banyak, yang sampai orang Arab mengatakan sepertiga kekayaan Mekah untuk Khadijah itu habis digunakan untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis seluruh harta Khadijah digunakan untuk perjuangan Rasul. Pada suatu hari Khadijah ini sedang menyusui anaknya. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatlah anak Khadijah ini, diletakkan dalam pembaringan. Pada saat itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sedang keuyuhan, lalu Rasulullah berbaring di paha Khadijah. Tertidurlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taguring baik keuyuhan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taguring di pangkuan Khadijah, menetes air mata Khadijah sampai kena pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabakum Rasulullah, ditakuni oleh Rasulullah, wahai Khadijah, apa gerangan yang maulah pian ini meneteskan air mata? Apakah pian ini menyesal kawin lawan aku, kata Rasul?
Dulu engkau dikagumi oleh orang Quraisy, dihormati, tapi setelah engkau kawin lawan aku, kaum Quraisy membenci engkau. Harta yang engkau gunakan habis, kupakai untuk jalan Allah. Apa jawab Khadijah? Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulun nikah demanya sal kawin lawan dia. Yang ulun pikirkan, ujar Sayyidina Khadijah nih, amun ulun ini meninggal dunia. Ulun ini sudah meninggal dunia, kada lagi mendampingi pian berjuang di jalan Allah, kada lagi menemani pian, kada lagi ada di belakang pian berjuang di jalan Allah. Siapa yang melindungi pian? Karena harta kada ada lagi. Siapa wahai Rasulullah? Kalau seandainya jar Khadijah nih, ya Rasulullah, pian nih membutuhkan tenaga ulun ketika pian terkepung misalnya. Pinggir laut ini terkepung, kada ada kapal saja maju berang. Maka ujar Khadijah, wahai Rasulullah, galilah kuburku, ambil tulang-tulangku, susun menjadi kapal untuk engkau menyeberang dari kejaran kaum kafir Quraisy. Saking cintanya Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyesalan bagi Khadijah kawin dengan Rasulullah, walaupun harta habis digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tulang belulang Khadijah mau beliau sumbangkan untuk perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kesabaran dan kecintaan Khadijah kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Sampai menjelang akhir hayat Khadijah, karena Khadijah ini orangnya ada suami, meminta lawan Rasulullah, bahkan membebani Rasulullah. Beliau memanggil anak beliau, membisiki ke telinganya, wahai anakku, sampaikanlah kepada abahmu, sebentar lagi aku akan menuju Allah, ujar Khadijah. Sebentar lagi aku akan dipanggil Allah, sedangkan aku tidak memiliki kain kafan karena harta habis. Bahkan para ulama sepakat dalam kitab sepakat beliau mengatakan dalam kitab sejarah Khadijah itu ketika mau meninggalnya itu jahitan bajunya itu 83 jahitan, 83 tambalan baju. Karena saking miskinnya Khadijah, habis harta digunakan di jalan Allah. Tapi Khadijah tidak pernah menyesal seperti itu, karena Allah sudah menjanjikan Khadijah akan dibangunkan rumah di dalam surga yang terbuat dari mutiara. Ini janji Allah kepada Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Khadijah. Ketika mau menjelang ajal, Fatimah menyampaikan kepada ayahanda, ibunda Khadijah berpesan kepada ulun untuk meminta surban yang rancak pian pakai. Sagan apa ujar Rasulullah? Untuk kain kafanku ketika meninggal dunia. Menetes air mata Rasulullah SAW mendengar Kaifa Khadijah meminta surban Rasulullah untuk menjadikan kafan Khadijah meninggal dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihatkan. Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat Jibril kepada Rasulullah membawa 5 lembar kain kafan untuk Khadijah. Subhanallah, ini luar biasa perjuangan Khadijah. Mudah-mudahan ini memberikan berkah kepada kita berataan dan kita mendapat faidah. Karena ujar ulama, ketika kita menyebut nama Khadijatul Kubra 3 kali, maka hajat kita kabul dan Khadijah hadir. Mudah-mudahan Khadijah pada saat ini hadir melihat kita, dan kita termasuk mencintai Khadijah dan juga mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ujar Allah dalam Quran, fa in ta'uddu ni'matallah, apabila kita ingin menghitung banyaknya nikmat Allah, la tuhsuha, maka kita tidak akan mampu menghitung banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Khadijah memberikan contoh kepada kita bagaimana perjuangan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beliau berikan kepada Allah kembali sebagai bentuk perjuangan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita kayak tujuan banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sampai Allah mengatakan dalam Quran tadi, fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, apabila kita ingin menghitung nikmat Allah, menghitung aja kita kadang mampu, apalagi mencatat banyaknya nikmat Allah. Mudah-mudahan ini kita dapat gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Salah hilap ulun mohon maaf, sedikit yang ulun bisa sampaikan dalam pembacaan manaqib karena juga kita mengingat waktu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.